Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Arvina Indra Prayoga dengan NIM 2060020 akan menjelaskan tentang beberapa kurikulum. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Sesuai dengan keputusan Mendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar performa tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Dengan demikian, penerapan kurikulum dapat menumbuhkan tanggung jawab dan partisipasi peserta didik untuk belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum, serta memberanikan diri berperan dalam berbagai kegiatan di sekolah maupun masyarakat, menurut Mulyasa tahun 2002. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Depdiknas tahun 2002 mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klaksikal. Kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional masing-masing nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibanding dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP bersifat desentralistik, artinya segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam KTSP, sebagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau sekolah. Meski terdapat kebebasan untuk melakukan pengembangan pada tingkat satuan pendidikan, namun pengembangan kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP, akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat secara positif. Karakteristik kurikulum 2013. 1. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, mata pelajaran, dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar. 2. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari. 3. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran. Keempat, penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran yang ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran.
5. Kompetensi inti menjadi unsur organisatoris kompetensi bukan konsep, generalisasi, topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan atau content-based kurikulum. Keenam, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. 7. Proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi, yang mana pengetahuan merupakan konten yang bersifat tuntas, sedangkan kognitif dan psikomotorik merupakan kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan, sedangkan sikap merupakan kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi yang bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi. Kurikulum prototype. Prototype atau prototipe dalam Wikipedia disebut juga dengan purwarupa atau arketipe adalah rupa yang pertama atau rupa awal atau standar ukuran dari sebuah entitas atau satuan yang berwujud. Dalam bidang desain, sebuah prototipe dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum proses produksi secara massal. Pada dasarnya, kurikulum prototipe merupakan paradigma baru kurikulum di Indonesia yang selaras dengan program Merdeka Belajar. Kurikulum ini memusatkan pembelajaran pada siswa atau peserta didik, di mana diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Walaupun sekarang, kurikulum prototipe masih sebuah opsi yang kembali bisa diambil oleh setiap satuan pendidikan, namun pada akhirnya nanti kurikulum prototipe akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Karenanya, setiap satuan pendidikan hendaknya sudah harus mulai mempersiapkan penerapan kurikulum prototipe ini pada satuan pendidikan masing-masing. Kurikulum Merdeka Belajar. Esensi dari kurikulum Merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Nadiem mengatakan, Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, kata Nadiem, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Implementasi Merdeka Belajar Merdeka merupakan terobosan Kemendikbud Ristek untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui kebijakan yang menguatkan peran seluruh insan pendidikan. Kebijakan ini diimplementasikan melalui 4 upaya perbaikan. Yang pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Yang kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta memberikan otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, yakni perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya. Keempat, melakukan perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 6 metode yang menyokong hasil pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Tujuannya untuk mengetahui sampai sejauh mana pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa, untuk merangsang siswa berpikir, memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan masalah yang belum dipahami. Metode diskusi. Diskusi pada dasarnya ialah tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan menyelesaikan keputusan. Dalam diskusi, tiap orang diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok kembali paham dengan apa yang dibina bersama. Metode demonstrasi dan eksperimen. Metode mengajar yang efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri. Metode problem solving atau pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode mengajar, tapi juga merupakan suatu metode berpikir sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai pada menarik kesimpulan.
Metode latihan atau drill pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Metode karya wisata. Karya wisata dalam arti metode mengajar mempunyai arti sendiri yang berbeda dengan karya wisata dalam arti umum. Karya wisata di sini berarti kunjungan keluar kelas dalam rangka belajar. Mulyasa tahun 2007 mengemukakan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran, KTSP mencakup 3 hal, yaitu pre-test atau tes awal, pembentukan kompetensi, dan post-test atau tes terakhir. Pre-test. Pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran dimulai dengan pre-test. Pre-test ini memiliki banyak kegunaan dalam menjajaki proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pre-test memegang peranan yang cukup penting dalam proses pembelajaran. Pembentukan kompetensi merupakan kegiatan inti dari pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk pada peserta didik dan bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan. Hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembentukan kompetensi dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosialnya. Post-test atau tes akhir. Pada umumnya, pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post-test. Sama halnya dengan pre-test, post-test juga memiliki banyak kegunaan, terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Model pembelajaran pada kurikulum 2013. Rasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Model pembelajaran mempunyai teori berpikir yang masuk akal. Maksudnya, para pencipta atau pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan sebenarnya serta tidak secara fiktif dalam menciptakan dan mengembangkannya. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Model pembelajaran mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapai, termasuk di dalamnya apa dan bagaimana siswa belajar dengan baik, serta cara memecahkan suatu masalah pembelajaran. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Model pembelajaran mempunyai tingkah laku mengajar yang diperlukan sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar selama ini dapat berhasil dalam pelaksanaannya. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Model pembelajaran mempunyai lingkungan yang kondusif serta nyaman, sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang akan selama ini menjadi tujuan pembelajaran. Menurut Trianto tahun 2010. Beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan pada saat penyelenggaraan kurikulum Merdeka Belajar. 1. Pengenalan atau feel. 2. Pemetaan masalah atau imagine. 3. Aksi atau do. 4. Evaluasi dan refleksi atau share. Terima kasih.